Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Panca Pertiwi Hidayati, MPD. Yang terhormat Bapak Setiawan, SPD, MPD. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sebatas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada perkuliahan apresiasi dan kajian prosa fiksi Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan berupaya membuktikan hikayat sebagai suatu genre prosa fiksi dalam khasanah sastra Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Angga Permana Saputra, nomor induk mahasiswa 1850378, Gita Putri Madani, nomor induk mahasiswa 2050317, Hasna Sofia, nomor induk mahasiswa 2050330. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan materi pertama terkait definisi hikayat itu sendiri yang akan saya sampaikan sendiri. Sastra sebagai produk kebudayaan bukan hanya gambaran terkait masa lalu, tapi sebagai sarana untuk mempelajari, memahami, serta membawa kembali masa lalu itu sendiri sebagai pelajaran terkait perkembangan kebudayaan bagi masyarakatnya di masa kini, seperti itu. Nah, salah satu medium untuk merekam peristiwa-peristiwa historis tersebut, salah satunya adalah dalam hikayat. Hikayat sendiri merupakan suatu produk sastra klasik Melayu, termasuk folklore seperti itu. Folklore sendiri merupakan adat atau cerita rakyat, baik itu lisan ataupun non-lisan. Nah, hikayat sendiri memiliki konvensi tersendiri sehingga memiliki lapisan makna yang menjadi ciri khasnya sendiri. Jadi pengalaman yang didapat ketika membaca atau mendengarkan suatu hikayat berbeda dengan pengalaman ketika kita membaca atau mendengarkan misalnya cerpen seperti itu. Secara etimologi, hikayat berasal dari bahasa Arab yakni hikayat yang berarti cerita, kisah, atau dongeng-dongeng seperti itu. Nah, terminologi hikayat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5 versi daring adalah karya sastra lama Melayu seperti itu. Nah, hal tersebut sejalan dengan pendefinisian yang diberikan oleh Amir Hamzah yang mengatakan bahwa hikayat merupakan produk sastra Melayu di samping karya sastra lainnya seperti pantun, sajak, maupun syair seperti itu. Nah, hikayat sendiri memetik cerita dari raja, keluarga-keluarganya, dan melatarkan kerajaan itu sendiri, seperti itu. Di samping pengertian-pengertian tersebut, hikayat juga sering diidentikan dengan kata kaba atau juga tanbu. Muhardi menyebut bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Minangkabau yang berarti pesan atau berita atau warta. Nah, jadi paparan tersebut menengarai bahwa hikayat itu sendiri merupakan paparan sebuah pesan atau rekaman sebuah kejadian seperti itu. Selain itu, Suparman juga mendefinisikan hikayat sebagai bentuk karya sastra prosa Melayu yang berisi cerita, kisah, dongeng, maupun kesejarahan seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hikayat merupakan karya sastra Melayu klasik yang umumnya berbentuk prosa dan berisikan kisah-kisah tentang epos atau kepahlawanan yang berlatarkan kerajaan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Gita Putri. Kepada Gita Putri, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hikayat. Jenis-jenis hikayat terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada jenis hikayat berdasarkan isinya dan ada jenis hikayat berdasarkan asalnya.
Terus jenis hikayat berdasarkan isinya terbagi menjadi 6. Yang pertama ada hikayat agama, yang kedua ada hikayat sejarah, dan yang ketiga ada hikayat safari, keempat hikayat peristiwa, kelima hikayat jihad, dan yang terakhir adalah hikayat cerita atau novel. Sedangkan jenis hikayat berdasarkan asalnya terbagi menjadi 4, yaitu hikayat Melayu asli, hikayat pengaruh Jawa, hikayat pengaruh Hindu India, dan hikayat pengaruh Arab Persia. Selanjutnya ada ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat ada 9. Yang pertama, hikayat itu pengarangnya tidak diketahui atau anonim karena berkembang pada masa sastra lisan. Bentuk juga statis, tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Lalu latar ceritanya istanasentris. Yang keempat, hikayat juga bersifat kolektif atau milik bersama. Dari segi tema, hikayat itu bersifat tradisional. Ciri bahasanya banyak menggunakan pengulangan kata atau menggunakan kata bahasa klise. Pesan moral dari hikayat ini bernilai diktatik, kisah universal manusia, atau ialah misalnya peperangan antara yang baik dengan yang buruk dan dimenangkan oleh yang baik. Dan yang terakhir, cerita hikayat biasanya bersifat magis, di mana pengarang akan membawa pembaca ke dunia khayal imajinasi yang serba indah. Selanjutnya, ada fungsi hikayat. Secara umum, hikayat itu berfungsi sebagai cerita yang dapat membangkitkan semangat, menghibur, atau sebagai pelipur lara. Salah satu contoh hikayat yang berjudul Hikayat Hang Tuah, yang isinya tentang perjalanan seorang prajurit, yang isi ceritanya di dalamnya membuat para pendengar merasa terhanyut. Selain itu, ada pula hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu, seperti silsilah kerajaan. Ada pula hikayat yang ceritanya dibuat-buat atau pesanan raja untuk membuat para musuh takut dan membuat seolah-olah kerajaannya yang paling perkasa yang bertujuan untuk menjaga kerajaan dari serangan musuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Gita Putri. Pembahasan selanjutnya yakni terkait struktur dan hal lainnya Iwal Hikayat akan disampaikan oleh Hasna Sofia. Kepada Hasna Sofia, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasna Sofia dengan NPM 20500330. Nah, terima kasih banyak untuk Akang Teteh yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Kan tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian hikayat dan ciri-ciri hikayat. Maka kali ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengulas struktur hikayat, dan ada beberapa unsur yang perlu kita perhatikan di dalamnya. Baik, untuk yang pertama, itu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi ini yang merupakan inti dari cerita yang akan dituliskan. Dalam penulisan karya ilmiah, kita akan menentukan dan menemukan abstraksi di sini. Nah, pada penulisan ini, untuk khususnya penulisan hikayat, kita juga akan menemukan abstraksi yang merupakan inti dari cerita yang akan dituliskan. Karena konteksnya adalah hikayat. Maka bentuk abstraksi ini berupa rangkaian-rangkaian peristiwa cerita yang pada dasarnya dalam penulisan hikayat, abstraksi bersifat opsional. Artinya, abstraksi ini boleh disertakan dan boleh juga tidak disertakan. Jadi, unsur abstraksi ini tergantung dari kita sendiri. Dan bagaimanapun si penulis hikayat ini yang menentukan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada orientasi. Orientasi di sini adalah salah satu bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari aspek waktu, tempat, suasana, dan di mana 3 aspek ini akan mempengaruhi penulisan sebuah hikayat. Selanjutnya yang ketiga itu ada komplikasi. Nah, Kang Teteh sekalian mungkin lebih seru gitu ya kalau kita membahas apa itu komplikasi, yang biasanya
Di komplikasi ini adalah puncaknya. Sedangkan yang dimaksud komplikasi ini adalah urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab dan akibat. Komplikasi ini dapat pula diartikan sebagai puncak masalah munculnya konflik dalam alur hikayat. Nah, konflik di sini yang sebenarnya mengeluarkan karakter dan watak asli dari tokoh yang ada di dalam hikayat tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada evaluasi. Jika bagian konflik ini sudah tertuang secara menyeluruh, maka wajib nih akan teteh semuanya menuju ke penyelesaian ataupun jalan keluar yang disebut dengan istilah evaluasi. Nah, untuk yang kelima itu ada resolusi. Resolusi adalah bagian yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis. Kehadiran solusi yang ditawarkan inilah yang akan mengarahkan hikayat itu pada koda. Nah, untuk koda yang terakhir itu adalah yang digunakan untuk mengartikan pesan dan amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis ini. Setidaknya di bagian koda inilah pembaca bisa mengambil pelajaran atau pesan moralnya. Itulah beberapa struktur hikayat yang memang ternyata saat kita mengulas pengertian hikayat itu masih ada sub-sub cabang yang perlu dipelajari dan digarisbawahi. Nah, jika kita sudah mengulas tentang struktur hikayat, ada juga nih beberapa unsur hikayat yang akan dipaparkan di sub selanjutnya. Nah, maka kita masuk ke unsur intrinsik dalam hikayat. Dalam hubungannya dengan memahami hikayat, kita perlu disoroti struktur yang membangun hikayat. Hal yang penting disoroti sekaitan dengan struktur hikayat itu ada tema, ada motif, penokohan, plot, latar, dan sudut pandang atau point of view. Baik, selanjutnya. Nah, di sini sudah dipaparkan unsur-unsur intrinsik pada hikayat. Yang pertama itu ada tema dan masalah yang diceritakan. Nah, pengertian tema secara garis besar adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar pengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Nah, untuk tema dan masalah yang diceritakan ini, menurut Wiyatmi tahun 2005 mengatakan bahwa tema pada dasarnya itu merupakan sejenis komentar yang terhadap subjek ataupun pokok masalah baik secara implisit maupun eksplisit. Tetapi beda nih menurut Tasrif dalam Barit dan kawan-kawan, cerita di sini tuh harus mempunyai atau dasar. Nah, dasar di sini itu adalah yang paling penting. Nah, penting dari seluruh wita karena suatu cerita yang tidak mempunyai dasar itu tidak ada artinya sama sekali dan tidak berguna. Nah, dalam hikayat ini, isi cerita biasanya dimulai dengan penderitaan-penderitaan terlebih dahulu. Kemudian diakhiri dengan gambaran pelaku-pelaku yang menggembirakan, sesuai dengan fungsinya, yaitu menghibur orang-orang yang sedang menderita. Isinya kebanyakan hayalan ataupun hal yang romantis. Baik, selanjutnya untuk poin yang kedua, itu ada latar. Nah, di latar di sini adalah sebuah cerita yang tentunya memiliki latar. Untuk latar yang menunjukkan segala keterangan mengenai latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Dalam pengertian latar, ada beberapa pendapat ahli nih kawan-kawan semuanya. Pengertian latar menurut Pertiwi tahun 2009 mengungkapkan bahwa latar dalam cerita naratif dikatakan bahwa latar itu menyangkut hajat hidup para tokoh. Untuk itu, latar di sini dalam cerita mencakup lingkungan dan aspeknya yang lebih luas. Tidak hanya mempersonalkan tempat, tapi juga waktu. Nah, selanjutnya yaitu ada alur. Untuk alur di sebuah hikayat itu menyajikan sebuah cerita kepada pembacanya. Alur cerita ialah peristiwa yang menjalin berdasar atas urutan atau hubungan tertentu. Nah, menurut para ahli kita, yaitu Nurgiantoro tahun 2005, mengatakan bahwa kriteria urutan waktu alur itu terdiri atas 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu ada alur maju. Jika diceritakan, dikisahkan secara kronologis, maka peristiwa-peristiwa yang pertama diikuti oleh peristiwa yang kemudian atau secara runtut dimulai dari tahap awal, tengah, dan akhir cerita atau yang biasa kita sebut dengan alur maju. Selanjutnya ada alur mundur yang kedua. Jika cerita atau kejadian yang dikisahkan itu tidak bersifat
kronologis, cerita tidak dimulai dari tahap awal, melainkan dari tengah ataupun bahkan dari akhir. Nah, itu dari alur mundur. Selanjutnya yang ketiga itu ada alur campuran. Sebenarnya tak mungkin ada cerita yang itu pun mutlak flashback gitu yang biasa kita sebut seperti itu. Hal itu disebabkan jika yang demikian terjadi, pembaca akan sulit mengikuti ceritanya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Untuk tokoh dan penokohan ini, menurut Robson dalam Pertiwi tahun 2009, beberapa tokoh dalam cerita rakyat itu tidak bernama dan kelihatannya mereka jarang digambarkan. Apa pentingnya gaya mereka? Tetapi karakteristik atau penokohan ini tidak individual, tetapi secara stereotip ataupun yang terkadang disajikan secara posisi sosialnya. Nah, untuk tokoh penokohan ini juga di sini lebih ke pemeranan ataupun pelaku pada cerita hikayat. Selanjutnya, terdapat gaya bahasa. Untuk gaya bahasa di sini adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakannya. Nah, untuk gaya bahasa di sini dilihat dari kemampuan penulis yang mempergunakan bahasa secara cermat dan dapat menjelmakan suatu suasana yang memang berterus terang ataupun simpatik. Nah, yang bisa juga mengeluarkan sikap yang menjengkelkan, objektif ataupun emosional. Bahasa di sini dapat menimbulkan suasana dan tepat guna bagi adegan yang seram, adegan cinta ataupun adegan peperangan. Nah, contoh gaya bahasa di sini yang pertama yaitu ada hiperbola. Apa itu hiperbola? Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang melebih-lebihkan, baik itu jumlah, baik itu ukuran ataupun sifat dengan tujuan untuk menekankan, memperhebat, ataupun meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Misalnya, merasa seperti seekor tikus yang masuk perangkap. Padahal di sini lebih ditegaskan bahwa kita itu adalah seorang manusia, bukan seekor tikus yang masuk ke perangkap. Seperti itu. Untuk yang kedua ada personifikasi. Apa itu personifikasi? Personifikasi adalah majas yang membanding-bandingkan benda yang tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Misalnya, pulpen itu menari-nari di atas kertas. Padahal untuk faktanya, kalau kita melihat pulpen atau pensil yang menari-nari di atas kertas, itu terlihat sangat seram begitu ya. Dan yang ketiga itu kemampuan ironi. Ironi ini adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk menyindir. Misalnya, sungguh rapi tulisanmu, bagaimana seperti benang kusut. Nah, itu kan seolah-olah kita mengkritik ataupun memberikan majas yang memang itu menyindir, yang bilang rapi tetapi pada faktanya acak-acakan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada sudut pandang pengarang. Untuk sudut pandang pengarang sendiri, di sini pada hakikatnya metode penggambaran sudut tinjauan pengaruh dalam ceritanya itu pada bahasannya yang lalu itu bisa digunakan pula dengan melacak sudut tinjauan pengarang yang ada dalam hikayat. Nah, selanjutnya ada motif. Dengan mengutip pendapat dari Abrams tahun 1966, menyatakan bahwa motif itu adalah istilah yang digunakan untuk melukiskan karakter, peristiwa, atau konsep yang sering diulang-ulang yang ada dalam cerita rakyat ataupun kesusastraan. Kemudian menurut Berit pun sependapat dengan Spiley yang mengatakan bahwa motif itu adalah pola sebuah karya yang khas, kata atau pola pemikiran yang diulang-ulang dalam suatu situasi yang sama, atau untuk menimbulkan suatu suasana yang memang perasaannya itu diungkapkan oleh seorang pengarang. Selanjutnya yang terakhir itu ada amanat. Amanat di sini adalah ajaran moral ataupun pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Sebagaimana tema itu di amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral ataupun pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang menjadi pada tokoh itu menjelang cerita berakhir. Jadi untuk amanat ini biasanya terdapat di akhir cerita hikayat. Tetapi menurut Kosasih, amanat itu merupakan ajaran moral atau pesan didaktis
yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Nah, baik itulah unsur-unsur intrinsik pada hikayat. Selanjutnya, ada unsur ekstrinsik pada hikayat. Nah, unsur ekstrinsik di sini yaitu karya sastra teks hikayat yang memiliki unsur di luar mempengaruhi karya sastranya. Selanjutnya, nah baik, untuk unsur ekstrinsik sendiri, khususnya di teks hikayat, itu terdapat 4 nilai, yang nilainya itu dalam teks hikayat yang pertama ada moral pendidikan, ada moral budaya, ada moral agama, dan moral sosial. Sebelumnya di sini saya akan jelaskan apa itu moral pendidikan. Moral pendidikan di sini adalah moral yang terkandung dalam kegiatan belajar di dalamnya. Selanjutnya, moral pendidikan di sini juga memiliki unsur edukasi yang memang itu mendidik. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada moral budaya. Aspek ideal yang ada di moral budaya itu berwujud sebagai konsep abstrak hidup yang di dalamnya berisi pikiran masyarakat mengenai kata yang harus dianggap sepadan dan berharga dalam hidupnya. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu ada moral agama, yaitu kehadiran unsur religius dan keagamaan dalam sastra yang tumbuh dari sesuatu yang bersifat religius. Lalu yang terakhir ada moral sosial. Jenis moral sosial di sini itu mencakup masalah yang bersifat tidak terbatas. Ajaran moral yang sosial ini dapat mencakup seluruh persoalan hidup dan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Asna Sofia atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki contoh teks hikayat dan sedikit paparan identifikasi yang kami susun terkait hikayat si miskin. Hikayat si miskin sendiri merupakan koleksi naskah Museum Sang Nila Utama di Provinsi Riau, seperti itu. Nah, naskah tersebut merupakan salinan dari salinan sebab naskah aslinya tuh sudah tidak diketahui keberadaannya, seperti itu. Naskah salinan tersebut tercatat dalam buku Katalogus Koleksi Filologi Museum Sang Nila Utama, seperti itu. Hikayat si miskin sendiri mengisahkan pasangan suami istri yang terusir dari suatu negeri antah berantah seperti itu, terus mereka mengembara dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, di perjalanan tersebut dengan rintangan-rintangan yang dihadapi, si sang istri kemudian hamil dan melahirkan seorang putra bernama Marakarma, seperti itu. Nah, setelah kelahiran tersebut, mereka mendiami suatu tempat untuk membangun kediaman. Nah, di proses membangun tersebut, mereka menemukan sebongkah emas yang dikatakan bahwa temuan tersebut dapat menghidupi sampai turunan-turunan selanjutnya, seperti itu. Nah, di sana pula mereka mendirikan suatu kerajaan bernama Kerajaan Puspasari. Di pasangan suami istri ini kemudian mengganti namanya menjadi Maharaja Indra dan sang istri menjadi Ratna Dewi, seperti itu. Lalu setelah mendirikan kerajaan tersebut lahir anak kedua yakni Nila Kesuma. Nah, singkat cerita akhirnya si putra-putri ini akan melakukan pertunangan seperti itu. Nah, si Maharaja ini kemudian mendatangi ahli nujum gitu. Ahli nujum ini apa ya, semacam memberikan ramalan palsu oleh Raja Antah Berantah yang dipesan oleh Raja Antah Berantah gitu. Yang dimaksudkan untuk agar si kerajaan Puspasari ini tidak berkembang seperti itu. Dikatakan bahwa si putra-putri ini hanya akan menjadi sumber dari kecelakaan kerajaan Puspasari ini, seperti itu. Lalu akhirnya setelah mendapat
ramalan tersebut diusirlah si putra-putri kerajaan Puspasari ini, dan mereka tinggal di hutan seperti itu. Nah, untuk menghidupi kedua insan tersebut, Marakarma kemudian datang ke desa penduduk seperti itu. Nah, namun di sana Marakarma dicurigai sebagai pencuri, kemudian dia dipukuli dan dilarung ke lautan seperti itu. Nah, setelah dilarung ke lautan, Marakarma kemudian terhanyut, sementara si sang adik Nilakesuma ditemukan oleh raja dari Palinggan Cahaya seperti itu. Nah, di satu sisi penderitaan-penderitaan yang lain terus didapati oleh Marakarma. Dia terdampar di suatu pulau milik sosok raksasa seperti itu. Terus tapi di sana dia bertemu dengan Cahaya Cairani seperti itu. Nah, mereka berdua akhirnya berupaya melarikan diri dari pulau tersebut. Namun ketika berupaya menumpang ke sebuah kapal, si nakoda ini apa ya, hanya membawa Cahaya Cairani itu. Terus si Marakarma dilarung lagi ke laut dan ditelan oleh seekor ikan, dan akhirnya dia terhanyut lagi dan kemudian terdampar di dekat kediaman seorang nenek Kebayan seperti itu. Nah, di sanalah dia diangkat sebagai anak oleh si nenek Kebayan tersebut. Sering hari dia diceritakan terkait seorang perempuan yang ditemukan oleh Raja Palinggan Saya itu, yang ternyata adalah adiknya sendiri. Nah, dari sana dia mendatangi sang raja, kemudian membunuhnya. Nah, dari sini epos kepahlawanan Marakarma dimunculkan oleh si pengarang hikayat ini. Dia akhirnya meruntuhkan kerajaan tersebut dan membangun kembali kerajaan Puspasari setelah dia menemukan ayah dan ibu yang sebelumnya mengusir mereka berdua seperti itu. Nah, hikayat ini berakhir dengan bahagia. Keluarga tersebut berjumpa kembali, mendirikan kerajaan kembali, seperti itu. Nah, itulah petikan dari hikayat Si Miskin ini. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit telaah yang disusun oleh kelompok kami, seperti itu. Nah, dari temanya sendiri, tentu saja hikayat Si Miskin ini mengambil epos atau kepahlawanan Marakarma seperti itu. Jadi dia lahir dari keluarga yang miskin, kemudian membangun suatu kerajaan, tapi akhirnya dia diusir dari kerajaan tersebut, kemudian mendapati penderitaan-penderitaan yang lain seperti itu. Tapi dengan dengan rentetan-rentetan penderitaan itu dia akhirnya terbentuk jadi seorang individu yang tegar gitu seperti itu. Lalu dari latarnya sendiri mengambil latar tempat di negeri Anta Beranta, terus di kerajaan Puspasari yang masing-masing di situ gitu, seperti itu. Lalu terkait alur dari cerita ini, cerita hikayat ini mengambil alur maju gitu. Jadi diceritakannya dari orang tuanya terusir, mendirikan kerajaan, terus si Marakarma ketika lahir terus tumbuh, terus akhirnya terusir lagi dari sana, hingga akhirnya bertemu lagi dan mereka semua berakhir dengan bahagia. Jadi semuanya itu dijalin dari awal hingga akhirnya mencapai suatu ya penyelesaian, itu nggak ada kilas balik dari hikayat ini seperti itu. Lalu dari sudut pandangnya sendiri, hikayat ini ditulis berdasarkan orang ketiga serba tahu seperti itu. Nah, terkait amanat yang disematkan oleh si pengarang hikayat ini, yang dapat kita ambil sebagai penyimak bahwasanya itu
eh, penderitaan adalah suatu keniscayaan di dalam hidup ini dan kita mesti menerimanya, tapi bukan menerima dengan sikap yang pesimistik gitu, tapi eh, melawan itu dan bersisian dengannya hingga akhirnya apa ya, dapat menciptakan kebahagiaan kita gitu untuk hidup di dunia seperti itu. Lalu terkait hal lainnya yang bisa kita petik, yakni ya di tengah rentetan penderitaan atau di tengah dunia yang serba brutal, tapi Mara Karma ini ya tetap ingat ke asalnya semula gitu. Dia setelah mengalami penderitaan-penderitaan, akhirnya ya berusaha menemukan kembali orang tuanya, sosok yang melahirkan dia, meskipun sebelumnya si orang tua ini mengusir Mara Karma dan adiknya gitu, seperti itu. Nah mungkin sekian sekelumit telaah yang kelompok kami susun, lebih lengkapnya dapat ditemui di makalah yang disertakan seperti itu. Untuk selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulan. Hikayat secara terminologi adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat tersebut. Sedangkan pengertian hikayat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni hikayat yang berarti cerita, kisah, atau dongeng-dongeng seperti itu. Hikayat sendiri berdasarkan jenisnya terbagi dua, yakni hikayat berdasarkan isi dan hikayat berdasarkan asal seperti itu. Untuk mengetahui hikayat sendiri ada beberapa ciri yang dapat diidentifikasi seperti isana sentris, isi cerita mengenai alam, hayal, dan fantasi, dipengaruhi kesusastraan Arab dan Hindu, bersifat anonim seperti itu. Sedangkan fungsi hikayat secara umum adalah sebagai cerita yang dapat membagikan semangat, penghibur, atau sebagai pelipur lara seperti itu. Dalam hikayat juga ada beberapa struktur seperti abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Dan yang terakhir ada unsur intrinsik dalam hikayat. Berikut adalah unsur intrinsik dalam hikayat, yaitu tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang pengarang, dan amanat. Hikayat sendiri merupakan sebuah kekayaan karya sastra yang kita miliki, khususnya yang berbahasa Melayu seperti itu. Hikayat membantu kita dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari dakwah hingga hiburan. Selain itu, hikayat juga dapat menjadi medium untuk memahami kebudayaan-kebudayaan di masa lalu seperti itu. Nah, hikayat juga memiliki manfaat yang begitu nyata rasanya, mulai dari media pembelajaran sejarah, juga sebagai salah satu alat untuk menyampaikan hal-hal baik dalam kehidupan. Meskipun hikayat termasuk dalam karya fiksi, tapi dalam hikayat banyak hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.